Oh, teman-teman semua, kawan-kawan perangkat desa ya. Ini coba kita berlatih pembuatan pekerjaan DP4T dengan cara ketiga ya, yaitu cara membuat poligon atau membuat gambar bidang tanah. Cara ini lebih cepat, lebih gampang, karena kita bisa tidak perlu ke lapangan. Cukup kita mengerjakannya saja di kantor, dengan catatan pemilik tanahnya dipanggil. Jadi nanti kita tunjukkan dalam peta itu batas-batas tanah dia supaya dia melihat di citranya itu ya. Mungkin ada petunjuk di situ, ada rumahnya, ada juga mungkin kebun dia atau ada jalan di situ ya. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan pembuatan poligon ini, kita setting dulu alat kita, yaitu dalam unit pengukuran, yaitu untuk panjang dan jarak kita menggunakan satuan meter, dan untuk penghitungan luas kita menggunakan satuan meter bujur sangkar ya, satuan atau disebut dengan satuan metrik. Nah, caranya ada di paling pojok paling kanan atas itu ada gambar titik 3 buah ini ya. Klikkan saja, lalu ambil pengaturan. Nah, lalu kita ambil yang di bawah ini, di tengah-tengah ini ada unit pengukuran ini. Ya, lalu lihat di sini kita hanya mengganti 2 saja, yaitu jarak 1. Nah, gantikan dengan meter, itu yang paling atas. Nah, lalu yang area juga begitu, kita ganti dengan meter bujur sangkar ya, untuk menghitung luas ini. Oke, setelah itu kita keluar saja, setelah kita ganti yang 2 tadi, kita keluar saja ke kiri, panah kiri. Ya, nah kita bekerja membuat poligonnya, kita buka peta kerja kita, peta citranya, citra satelitnya kita buka. Nah, ini kan nampak nih ya, bidang-bidang tanah masyarakat. Ini contoh di Kota Gunung Stoli ini. Jadi kita membuat contoh yang lokasi di kantor Wali Kota Gunung Stoli ya. Nah, kita dalam bekerja membuat poligon ini tidak perlu harus ke lapangan ya atau ke titiknya itu. Cukup kita mengetahui saja bidang tanah yang mau kita gambar. Jadi kita tidak berpedoman kepada lingkaran yang ini ya, lingkaran warna biru ini ya. Lingkaran biru ini adalah lingkaran ini adalah letak handphone kita berada. Ya, jadi nanti yang dalam bekerja kita membuat poligon, kita menggunakan kursor ini. Nah, ini yang bergerak-gerak ini kursornya namanya ya. Kita menggunakan ini, nggak menggunakan alat GPS handphone ya. Nah, jadi kita cukup bekerja di kantor saja atau di warung kopi juga boleh lah. Di mana yang enak, tapi pemilik tanahnya harus hadir sebelah kita untuk memberikan keterangan titik sudutnya. Jadi kita contohkan di kantor wali kota ya. Untuk membuat poligonnya, ini kursornya kurang nampak ini. Nah, ini kursornya ini kita pindahkan ke titik pertama di kantor wali kota Gunung Stoli, ke bidang tanah itu. Nah, kalau kira-kira sudah pas, kalau kurang jelas di zoom aja petanya, di zoom dibesarin. Nah, ini dia. Nah, di titik pertama contohnya di sini nih. Ini nampak ya kursornya ya. Nah, ini ya. Titik pertama contohnya di sini. Nah, di pagar ini ya. Nah, setelah letakkan kursornya di situ, lalu tekan ini paling bawah sebelah kanan ada gambar titik 3 buah titik, klik, lalu ambil yang gambar dan ukur, klik. Nah, kalau sudah muncul menu seperti ini, kita tekan sekali di lingkaran warna kursor tadi, di lingkaran kursor. Boleh juga di luar, tapi sebaiknya di lingkaran kursor tadi ya. Kita klik, nanti ada tanda bergetar handphone kita. Nah, kalau sudah bergetar handphone kita, lalu petanya kita geser ke titik kedua, kursornya kita geser ke titik kedua. Nah, itu nampak lintasannya itu. Nah, ini dia. Lalu kita arahkan ke titik kedua. Jadi kira-kira batas kantor wali kota di sini ya. Kalau kurang jelas di apa ya, Dek? Di apa namanya, di zoom ya. Atau dikecilin petanya gini ya. Jadi nampak bidang tanahnya ya. Nah, jika kita merasa titik 2-nya ada di sini, contohnya di sini ya. Sudah pas, kita klikkan juga sekali lagi di
lingkaran itu atau di luarnya juga boleh. Nanti ada tanda getar lagi, handphone kita bergetar. Nah, setelah itu baru kita geser lagi ke titik ketiga. Maaf. Nah, kita geser ke titik 3. Ini contoh ya, contoh saja ini. Nah, di sini misalnya batasnya. Klikkan lagi di lingkaran itu. Atau di luar juga boleh. Di dalam lingkaran diklik, diketuk, tek. Nah, bergetar lagi handphone kita. Arahkan ke titik terakhir. Misalnya bidang tanah 4 bidang ini ya, 4 sudut. Nah, di sini dia contohnya. Klik lagi. Nah, bergetar lagi handphone kita. Pada titik terakhir ini, kita akan bertugas menyambungkan dengan ke titik pertama. Tapi tidak perlu kita lakukan, karena nanti Avanza langsung menyambungkan sendiri. Caranya, kita menekan garis miring yang tanda garis miring di bawah. Handphone di bawah itu ada garis miring terbalik itu ya. Di samping gambar lingkaran tanda panah membelok. Jadi garis miring terbalik ini kita klik. Nah, Avanza akan membentuk sendiri poligonnya. Lalu kita tekan tanda panah yang tanda centang benar di pojok kanan bawah. Nah, maka bidang kita sudah terbentuk. Ya. Nah, ini contohnya beginilah, contoh kantor wali kota tadi yang kita gambar ya. Nah, ini setelah itu kita baru mengedit maksudnya mengisi data tentang bidang tanah ini. Kita klik aja di kotak warna putih yang di layar ini. Nah, lalu kita ketikkanlah di sini nama pemiliknya ya. Tapi jangan lupa di depannya dituliskan nomor NIS atau nomor inventarisasi kita. Jadi contohnya kita sedang bekerja di persil nomor 9. Lalu kita buat kurang. Nama pemiliknya misalnya ya, kita ketik. Misalnya Adiwaru. Nah, lalu kita klikkan tanda centang di handphone kita yang di bawah kanan ya. Di bawah sebelah kanan ini. Atau kadang-kadang ada handphone itu di atas ditaruhnya. Tapi lihat aja lah tanda centang. Nah, sudah terekam nama Adiwaru. Lalu kita lihat nih areanya ini di bawah nama Adiwaru ini. Kita klikkan. Nah, ini kita bisa mengganti warna apanya? Warna ini. Warna apa itu? Warna garis poligon itu dengan cara mengganti warna stroke ini. Nah, ini garis poligonnya. Misalnya garis poligonnya warna garis bidangnya itu garis sampingnya kita buat warna hijau lah contoh ya. Nah, itu kan itu. Nah, ketebalan garis tidak usah diisi. Lalu poligon itu kan berwarna jingga nih. Kita mau supaya nampak isi dalamnya, ini kita kurangin aja. Kita kurangi apanya? Isi dalamnya. Supaya nampak itu di atas tanah itu apa gitu ya. Udah cukup lah, nggak usah sampai 0 lah. Segini aja cukup. Nah, sudah cukup kira-kira. Sudah oke, kita kembali ke panah kiri. Nah, itu dia kan. Lalu foto. Nah, kita isi foto seperti biasa. Kita fotokan lembar kerja kita, lembar isian, lembar data. Kita foto ya contohnya. Dan juga satu lagi foto tentang bidang tanahnya. Karena kita tidak berada di lokasi tanah, jadi sembarang aja fotonya. Boleh foto kebun orangnya di samping rumah kita lah. Dan, ya. Tapi yang jelas di situ ada 2 foto nanti, foto bidang tanahnya, maksudnya penggunaan di dalam ya, apakah rumah, apakah kebun, ya. Dan satu lagi foto tentang lembar isian, lembar data. Oke, ini saya contohkan nih, saya foto ini rumah masyarakat ini. Nah, sudah masuk fotonya ya.
Satu lagi jangan lupa foto lembar data. Oke, kita kembali. Nah, waduh, kembali nih ya. Lalu kita ketikkan deskripsi di bawah ya. Deskripsinya ini kita isikan dengan dusun kita, misalnya dusun A4, dusun lokasi tanah ya. Dusun A4, lalu penggunaan di dalam tadi. Nah, jadi tadi kita contohkan rumah ya. Misalnya rumah ini yang sedang kita data. Rumah. Boleh buat rumah tinggal, rumah atau perumahan terserah ya. Lalu kita centang tanda benarnya di atas kanan. Iya. Wah. Oh. Dia minta ulang nih ketikkan nama ininya. Nah, kita ganti tadi contoh ya 9 kurang Adiwaru. Oke. Area yang juga dia minta ganti. Kalau kita mau ganti jingga, kita ganti warna hijau. Ini warnanya kita kurangi. Warna kuning aja kita ganti ya. Kuning kita perhalus dia supaya nampak citra di dalamnya. Oke. Jika sudah oke, kita kembali. Oke. Nah, sudah benar. Lalu kita kembali. Nah, kita lihat ini apa benar. Nah, kan nampak ya. Jadi warna garisnya itu warna hijau, di dalamnya kuning tapi tipis dia. Coba kita lihat data detail ini. Caranya kita klik gambar itu, atau boleh juga kita mengklik tanda korek api di bawah sebelah kanan nih, di sebelah titik 3. Nah, kita buka lapisan yang sudah kita kerjakan. Nah, itu nampak itu. Nah, ini coba lihat perbedaannya ini. Kalau yang seperti korek api warna merah dan hijau ini adalah pengambilan titik koordinat. Yang di berikutnya ini ya warna hijau ini tadi itulah poligon namanya yang baru kita sampaikan tadi ya, baru kita latih. Dan ini yang terakhir adalah track, cara mengetrek atau cara berjalan ya, seperti yang sudah kita contohkan di kantor camat atau di kantor Bapeda. Udah paham ya mungkin ya cara membuat poligonnya. Nah, jika ini sudah terbentuk, maka ini sudah bisa dikirim ya. Misalnya dalam satu hari itu ada 10 yang dikerjakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau data yang paling bagus kita kirim itu hanya poligon saja. Jadi data ini, data titik koordinat, ini bisa kita buang aja. Nah gitu, cukup yang poligon saja dikirim nanti, yang ada di di lapisan kita. Jadi menghemat dan lebih gampang lah ya. Jadi ini kalau mau dihapus yang lain ini boleh, nggak ada masalah karena sudah kita bentuk ininya. Nah kalau ada pertanyaan, Pak, cara mana yang paling bagus, Pak, untuk membuat poligon ini? Cara yang paling bagus itu kita ke lapangan tetap kita ambil titik koordinatnya. Setelah titik koordinat tergambar di peta kerja kita, lalu kita bentuk, menyambungkan di setiap titik itu dengan cara membuat poligon tadi. Nah gitu yang paling bagus tuh. Tapi seandainya lapangannya berat, mungkin banyak bebukitan, banyak pohon-pohon kayu besar, susah kita lintasi, kita cukup duduk aja sama pemilik tanah itu di warung kopi boleh, di kantor desa boleh, atau di rumahnya juga boleh. Lalu kita gambar aja seperti tadi ya. Nah jadi yang muncul tuh hanya satu data di satu bidang seperti ini. Nggak susah, data kita pun juga tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi ini mau dihapus boleh yang ini, yang koordinat sama yang track ini. Kalau track ini memang kami sarankan jangan dilakukan, kurang bagus ini. Karena dia hanya merekam perjalanan kita gitu. Ya sudah paham ya? Dihapus, setelah nanti berapa poligon sudah muncul, yang hasil kerja kita misalnya nomor 9, nomor 10, 11, 12, atau ada 10 data, ya kita kirim seperti biasa ya. Oke, nah kami juga mau melatih teman-teman mau mengetahui luas poligon ini.
luas poligon ini kita mau tahu berapa gitu kan. Jadi malah tahu nanti suatu ketika kita ada pekerjaan disuruh Pak Kepala Desa untuk mengukur tanah orang, atau ada orang jual beli gitu ya. Jadi kita bisa tahu berapa luas tanahnya atau isinya. Kita juga bisa tahu panjangnya, lebarnya gitu ya. Nah, ini caranya kita berlatih sebentar. Yuk kita coba ya. Nah, jadi caranya begini. Kita ambil ini, contohnya tadi poligon Adiwaru. Kita klik aja. Nah, lalu kita klik lagi nih. Nah, di situ sudah ada tertulis. Coba lihat itu. Di kotak putih itu. 9 kurang Adiwaru. Areanya kan udah ketahuan tuh luasnya itu. Area itu sama dengan luas dia. Ya. Jadi sudah tahu kita luasnya. Di sini juga kalau kita klik boleh. Kita klik. Nah, di bawah dia ini ada tertulis nih area di apa ini? Di keterangan detail ini. Area sekian perimeter sekian. Perimeter itu maksudnya keliling ya. Itu nggak usah kita gunakan. Yang kita gunakan hanya area saja, artinya luasnya 8.923,12 meter persegi sangkar. Ya, sudah paham ya? Ya. Untuk mengetahui berapa panjang dan lebarnya, caranya begini. Kita kembali dulu. Oke. Nah, kita letakkan lagi kursor kita. Misalnya kita mau mengukur bidang yang di pinggir jalan ini, panjangnya berapa ya? Nah, ini kursornya ini kita geser lagi. Arahkan ke titik pertama. Kira-kira pas ya. Kalau kurang pas nih di zoom aja nih. Nah, di zoom aja. Kita letakkan di titik pertama. Kira-kira pas ya di sini. Lalu kita klik lagi yang ini di pojok kanan bawah ini, tanda 3 garis ini. 3 titik. Ya, klik. Ambil lagi yang paling atas, gambar dan ukur. Ya. Oke, setelah muncul menu seperti ini, kita klikkan lagi di dalam lingkaran kursor itu. Klik. Nah, lalu udah ada tanda getar di handphone kita berjalan, atau kita arahkan dia ke garis ke titik kedua. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, kita klik aja. Nah, bergetar lagi. Lihat di atas. Itu ada segmen namanya. Itulah panjangnya. Panjang tanah itu yang bagian depan itu, yang di sebelah timur itu ya, atau di sebelah jalan itu. Panjangnya 95,41 meter. Nah, jadi kalau ada di sebelahnya angka 3,3 derajat itu adalah disebut, kalau dalam pengukuran disebut dengan sudut azimut dari arah utara dia. Jadi itu nggak usah dilihat. Lihat aja segmennya itu, panjangnya itu. Panjang bidangnya itu ya. 95,41 meter. Oke? Jelas teman-teman ya? Gampang kan? Oke, selamat berlatih ya. Salam kami tetap semangat untuk membangun Kabupatennya Sutara ya. Untuk membangun masyarakat kita. Agar masyarakat kita makin maju ya ke depan nanti. Sama-sama kita bekerja, sama-sama sama-sama kita saling berbagi ya. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas nanti boleh dihubungi lagi kami ya. Soal teman-teman atas perhatiannya. Yahoo.